Shalom saudara, ada 4 ciri orang yang berhikmat. Daniel Goleman mengatakan bahwa IQ itu hanya menyumbang 20% bagi keberhasilan seseorang. Hanya 20% IQ, kecerdasan intelektual. Ini kabar baik buat kita yang IQ-nya jongkok nyaris tiarap. Kenapa? Karena terbukti banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, punya pendidikan luar biasa, pintar, cerdas, tapi justru bermasalah dalam hidupnya. Tidak mengalami kehidupan yang sebenarnya seharusnya terjadi. Harusnya hidupnya penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi saudara, ada banyak orang yang IQ-nya tinggi, tapi hidupnya bermasalah. Jadi orang yang pintar tidak sama dengan orang yang berhikmat. Contohnya saudara, ada yang namanya James Home. James Home ini membunuh orang di bioskop dalam pemutaran perdana film Batman. Ya saudara, ini kisahnya jadi viral ke seluruh dunia karena dia meniru tokoh The Joker dalam film Batman. Nah, The Joker itu membunuh orang hanya untuk senang-senang. Saudara, yang buat sedunia kaget adalah apa saudara? Karena dia menjadi salah satu mahasiswa dalam program doktoral. Jadi secara intelektual dia memiliki kemampuan yang baik, yang mumpuni karena bisa sampai dalam program doktoral. Dia belajar ilmu neuroscience, ilmu saraf. Ternyata dia saraf sendiri saudara. Ada seorang dosen yang namanya Ted Kaczynski, dia punya IQ katanya 140-an nih, profesor matematika. Tetapi saudara, karena dia punya masalah kejiwaan, dia menjadi seorang bomber. Dia menjadi pelaku teroris saudara, sampai akhirnya ditangkap oleh FBI. Mengerikan kisah hidupnya saudara. Di dalam Alkitab, khusus kitab Amsal, dibedakan antara bodoh dengan orang bijak. Nah, Alkitab selalu memakai istilah bijak saudara untuk mengkontraskan dengan orang bodoh. Orang bodoh adalah bukan bodoh secara intelektual. Tadi saya sudah menyinggung saudara, bahwa yang namanya orang pintar belum tentu dia bijaksana. Karena ada banyak orang saudara yang pintar secara intelektual, tapi dia tidak bijaksana dalam hidup. Orang-orang yang bodoh, Alkitab mengatakan, bukan karena di sekolah ya bermasalah dari nilai IP rendah kalau dia kuliah, ya orang bilang tuh tell me, telat mikir, IQ-nya jongkok apa, nyaris tiarap. Tetapi saudara, yang namanya orang bodoh, iwelet adalah orang-orang yang bermasalah dengan karakter. Sebaliknya orang yang berhikmat adalah orang yang punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Saudara, saya akan bahas pada saat ini adalah orang yang berhikmat. Bukan orang yang berintelektual, bukan orang yang jenius. Dan saya membaca dalam kitab Amsal, saya menemukan saudara ciri orang yang berhikmat. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 9:10 berkata, perbuatan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian respect and obey the Lord. This is the beginning of wisdom. For the Lord gives wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhanlah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang-orang yang punya kepekaan akan suara Tuhan. Saya baca buku saudara dari Anne Lemon yang berjudul Para Ilmuwan yang Percaya Ilahi. Karena biasanya saudara, orang suka mengatakan orang cerdas, orang yang pintar, orang yang IQ tinggi, para ilmuwan itu orang-orang ateis. Tapi ternyata Anne Lemon dalam bukunya mengatakan tidak. Banyak ilmuwan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Contohnya saudara, ada orang yang namanya George Washington Carver. George Washington Carver adalah orang yang menemukan 300 lebih kegunaan kacang tanah di Amerika Serikat. Sehingga para petani Amerika Serikat saudara harus berterima kasih kepada dia. George Washington Carver adalah seorang kulit hitam pertama yang meraih gelar Master of Science di Amerika Serikat. Saudara, dia ditanya, apa rahasia sukses? Saya berkata, it is simple, it is found in the Bible. Dia mengatakan, karena saya suka membaca Alkitab, saya takut akan Tuhan, saya minta hikmat dari Tuhan, maka dia menjadi salah seorang saudara yang memberikan pengaruh besar di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Yang kedua, orang yang berhikmat adalah orang yang menjauhi kejahatan. Amsal 14 ayat 16 berkata, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Profesor Mahmud MD pernah berkata, 80% dari pelaku korupsi yang sudah diproses adalah lulusan perguruan tinggi. Kita tahu dalam dunia kriminal ada yang namanya white collar criminal, ada blue collar criminal. Kalau kita lihat yang namanya white collar criminal, itu seperti apa? Ini orang-orang yang memiliki brain. Kalau blue collar criminal ini tukang copet, tukang jambret, perampok yang memerlukan masker. Tapi white collar criminal ini seperti kayak tadi saudara yang namanya koruptor yang merugikan uang negara sampai triliunan rupiah. Tapi mereka saudara tidak takut akan Tuhan. Mereka pintar tapi tidak berhikmat. Saudara, Harvard University dulu waktu didirikan memiliki satu visi.
Seeing the Lord give it wisdom, everyone shall seriously by prayer in secret wisdom of Him. Jadi sebenarnya Harvard University, saudara, dulu punya satu rencana, punya satu visi, punya purpose. Supaya apa? Orang-orang yang belajar di Harvard University mendapatkan wisdom yang dari Tuhan. Terus saudara, yang ketiga, orang berhikmat adalah orang yang mampu menguasai amarah. Orang bebal melampiaskan seluruh amarah, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bodoh marah secara terang-terangan, tapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahan. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yakobus jelas mengatakan kita harus lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa? So, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena kalau sudah baca daftar perbuatan daging, yang namanya amarah termasuk dalam daftar perbuatan daging. Bahkan saudara, efek negatif kemarahan itu ada terhadap tubuh kita. Menurut penelitian, serangan jantung itu bisa terjadi buat orang-orang yang selalu hidupnya dikuasai oleh amarah. Harvard Medical School meriset 1.623 orang. Ternyata kemarahan mengenakan risiko serangan jantung dibandingkan dengan orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Saya punya salah satu tayangan video saya tentang menguasai kemarahan hanya dalam waktu 6 detik saja. Ya, kalau saudara mau tahu, saudara boleh lihat ya di channel YouTube saya ini, saudara. Ya, saudara boleh cari bagian ini. Bagaimana kita menguasai amarah hanya dalam waktu 6 detik saja. Kenapa, saudara? Karena orang berhikmat adalah orang yang mampu menguasai amarah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang berasal dengan karakter adalah orang-orang yang kalau marah dia lampiaskan kemarahannya. Yang keempat, saudara, perkataan jadi berkat bagi orang lain. Ini hikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang berhikmat. Perkataan jadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang lancang mulutnya seperti kaman pedang. Ini orang-orang yang bodoh, yang perkataannya menyakitkan orang lain, yang melukai hati orang. Tapi orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata-kata orang bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Jadi artinya orang-orang yang berhikmat diukur dari mana, saudara? Bukan diukur dari pendidikannya, bukan diukur dari kekayaannya, bukan diukur dari gelarnya, bukan diukur dari hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi dari perkataannya. Apakah perkataan jadi berkat bagi orang lain atau tidak? Saya teringat kisah dari orang yang namanya William Colgate, yang menjadi orang sukses karena dia berjumpa dengan seorang yang memberikan kata-kata hikmat kepada dia. Pada waktu itu dia menjadi seorang pemuda yang miskin, susah, melarat. Tapi orang ini berkata buat William Colgate, ya, cari Tuhan, give your heart to Christ. Nomor satu, itu membuat kamu jadi orang yang berhasil. Dan itu dilakukan oleh William Colgate, saudara. Sehingga dia menjadi salah seorang pengusaha yang menjadi berkat luar biasa bagi banyak orang. Saya pernah nonton film Ben Carson. Ini seorang dokter yang mendapatkan penghargaan. Presiden Amerika Serikat memberikan penghargaan kepada Dr. Ben Carson. Tapi ketika ditanya, apa yang membuat dia menjadi orang berhasil? Dia berkata, karena mamanya. Karena mamanya selalu memberikan. Padahal mamanya seorang buta huruf. Tapi mamanya selalu memberikan nasihat buat Ben Carson. Untuk apa? Untuk selalu baca Alkitab, baca firman Tuhan, takut akan Tuhan. Dan dia menjadi orang yang berhikmat. Bukan sekedar menjadi orang yang cerdas, hebat, luar biasa. Karena dia seorang dokter bedah anak yang hebat, saudara. Tapi dia orang yang berhikmat. Saudara, mari kita berdoa seperti Raja Salomo. Ini doanya Raja Salomo ketika dia minta hikmat kepada Tuhan. Give your servant therefore an understanding heart to judge. Hati yang memahami untuk menilai. And to distinguish, membedakan right from wrong. Mari kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang muda, menjadi siapapun juga, saudara, yang memiliki hati yang bijaksana. Musa dalam doanya juga hal yang sama, dia katakan kepada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana, that we may get a heart of wisdom. Biar ini menjadi doa kita. Amin. Tuhan memberkati.